Ya. Kita mulai. Ya. Sekarang kita lanjutkan materi kita kali ini, yaitu pembelajaran coding. Ya, kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Iya, berpikir secara komputasional. Apa itu berpikir secara komputasional? Berpikir cerdas, berpikir cerdas, berpikir kritis. Ya, seperti itu. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang kecerdasan artifisial atau AI. Nah, ya, kita akan belajar tentang AI. Kemarin sudah sedikit kita singgung tentang AI. Begitu dahsyatnya teknologi AI. Ya, banyak sekali orang yang memanfaatkan tentang kehebatan AI. Baik. Ini adalah salah satu contoh dari AI. Benar gak nih orang di neraka suci pertama? Nggak mungkin ya. Ya, soalnya udah pasti gosong. Nah, jadi dengan seperti ini akan memberikan apa? Berita yang sesat. Baik, materi kita yaitu tentang kecerdasan artifisial atau AI. Apa itu AI? Atau kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini sudah diciptakan dulu. Ya, pertama kali tahun 1956. Ternyata AI itu dari dulu ya. Dari tahun 56 itu sudah digunakan. Ya, zaman Pak Cahyo kuliah dulu juga ada yang namanya mata kuliah kecerdasan buatan. Ada dulu. Ya, cuma tidak secanggih sekarang ini. Ya, AI adalah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Ini menurut McCarthy ya, di dalam bukunya tahun 2006. Nah, jadi definisi dari AI itu sambil dicatat, sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Salah satunya yaitu mengenal pola. Jadi pola-pola yang berulang itulah yang dipelajari oleh kecerdasan artifisial atau AI. Ya, jadi dia mengenal, Pak, kok saya kalau buka YouTube itu lagi nongol lagi. Pernah nggak kalian merasa seperti itu? Ya. Berapa? Ya, YouTube. Ketika kamu membuka YouTube, dia akan merekomendasikan video yang pernah kamu tonton. Ya, kamu di sini, cari. Ya, kamu cari di sini. Nah, besok kamu buka, dia akan ngomong lagi di sini. Apa video-video yang pernah kamu buka? Apalagi yang paling sering kamu buka, dia paling atas biasanya. Iya enggak? Iya, karena dia sudah menggunakan teknologi ini. Ya, dia sudah membaca kesukaan si konsumennya. Oh, konsumen saya suka nonton ini. Ya, suka nonton Barbie.
suka nonton Cocomelon misalnya, punya bayi, ya, mulai ini tadi Cocomelon lah, ya, baby bus lah, apa, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Aplikasi penerjemah atau Google Translate, siapa yang pernah pakai Google Translate? Nah, ya, Google Translate. Aplikasi penerjemah Google Translate semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang. Ya, semakin banyak orang menggunakan Google Translate, maka dia semakin bagus cara menerjemahkan. Yang kedua, karakteristik yaitu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi, jika kakak awalnya sering melakukan kesalahan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, kamu siapa yang pernah pakai Google Map? Aplikasi kotak atau Google Map bisa memprediksi waktu tempuh dengan lebih akurat dan memberikan rute yang lebih efektif. Ini masih jauh di sini. Ternyata ada jalan yang lebih dekat. Dia ada jalan yang lebih dekat. Ada jalan begini, putar balik. Kamu cuekin. Karena kamu merasa ada yang lebih dekat. Jika dia jalan teman kamu lebih dekat, sama dia direkam. Oh, ternyata yang lebih dekat lewat ini. Terus Google Assistant. Siapa yang pernah ngobrol pakai Google Assistant? Nah, seru nggak? Seru ya. Halo. Halo. Apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Kalau buatkan saya cerita tentang maling kundang. Baiklah, akan saya buatkan cerita tentang maling kundang. Langsung cerita. Ya, jadi kayak bisa diajak ngobrol. Misalnya nih, kamu mengerjakan soal, minta bantuan sama kakak. Terus kamu jawab sama dia. Jawabannya salah. Kamu katain dia, bilang jawaban kamu salah. Nanti dia akan memperbaiki diri. Cari lagi jawaban yang benar, yang sangat relevan. Ketika jawaban itu benar, biasanya banyak orang yang tanda apa? Jempol atau like. Seperti banyak orang melakukan atau memiliki tanda jempol atau like, maka dia akan melihat, oh berarti benar, simpenlah sama dia. Ya, nggak perlu diajarin, oh jawaban kamu bukan. Dia udah mikir sendiri nih si kakaknya nih. Ya, dengan mempelajari dari kesalahan-kesalahan yang sudah diberikan. Kamu kasih jawaban salah. Tolong buatkan saya bagian pertandingan 8 orang. Bagian pertandingan bola untuk 8 orang, 8 tim. Begini. Oh, kok aneh kayak gini? Wah, salah nih bagian kamu. Baik, akan saya perbaiki lagi. Pasti dia akan jawab begini kan? Siapa yang pernah pakai itu? ChatGPT. Oke, siapa pernah pakai Gemini? Oke, banyak ya. Iya. Yang ketiga yaitu kakak bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Artinya apa? Tahu apa prediktif? Kira-kira nebak-nebak benar 10 nggak benar ya udah. Ya, dia hanya menggunakan prediktif. Artinya sebenarnya kakak itu nggak tahu. Misalnya kayak kemarin kita belajar quick draw, ya, gambarkan apel. Dari 30 siswa di sini gambar apel. Nah, yang paling banyak mirip gambarnya sama kakak dianggap oh itu apel. Yang nggak mirip oh dia bukan apel. Karena apa? Dia
lihat nih otaknya orang-orang yang ada di sini, apel itu bentuknya seperti itu. Gitu. Ya. Jadi ketika ada 25 orang gambar apel yang bentuknya seperti begini, bulat begini, oh ternyata apel itu kayak gini. Nah, ini yang dia pakai. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediksi. Dia bekerja dengan aturan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Itu tadi langkah-langkah pembuatannya. Dengan algoritma bisa memprediksi suatu sebelum terjadi berdasarkan pola yang telah dipelajari. Pola-pola yang berulang. Ya, pola-pola yang berulang. Kemarin kita sudah praktek ya, belajar tentang pola. 1, 2, 3, 4. Nah, pola yang kiri 1, 2, 3, 4. Nah, ini pola. Belajar pola. Ya, bagaimana kamu akan mengingat? Oh, tangan kanan berarti begini doang. Tangan kiri berarti begini. 3 gerakan. Nah, misalnya itu belajar pola. Nah, itu yang dia ingat nih. Si KA ini dia akan mengingat pola itu, akan diingat terus. Dan selalu diupdate, diperbarui datanya. Nah, aplikasi belanja. Nah, saya suka belanja di toko Orange. Nah, oke. Di toko Orange. Nih. Ketika saya mencari, kebetulan mesin pompa saya rusak di rumah. Saya cari-cari. Dia Jepang. Ya, dia Jepang. Merek Sanyo. Keluar. Ketika saya buka si toko Orange ini, keluar toko Jepang, semua mesin pompa semua isinya. Ya, tiba-tiba iklan mesin pompa, iklan mesin pompa. Ya, kamu ketika itu jadi apa ya? Tumbler lucu. Wah, nanti benar-benar keluar lagi. Tumbler lucu, tumbler lagi keluar, tumbler lagi keluar. Benar nggak? Kayak itu kan? Ya ini. Jadi aplikasi-aplikasi itu menggunakan AI untuk apa? Memasukkan pada pelanggannya. Oh, si baru itu sukanya beli mainan ini. Akhirnya apa? Dia nongol terus ke mainan itu ya. Oke. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ya, karena dia dibikin yang namanya komputer pintar atau kecerdasan buatan, yaitu tadi dia dibuat untuk memberikan suatu keputusan. Ya, dia sudah keputusan. Oh, dengan pola yang berulang, keputusannya gini. Antaza, ketik sepatu running atau sepatu lari. Nah, karena berulang berapa kali Antaza mengetik sepatu, dia akan mengambil keputusan. Antaza pengen beli sepatu, keluarin iklan sepatu. Gitu. Ngerti kan maksudnya? Iya, kayak gitu. Jadinya ya, apa yang diinginkan oleh si customer tadi sudah kebaca nih. Ya, sudah kebaca sama tokonya ini. Oh, saya pengen beli sepatu nih. Yaudah, dikeluarin lah semua iklan sepatu, beberapa toko-toko sepatu yang bagus-bagus sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Contohnya, ya, pernah nggak kamu pakai tag wajah? Dulu yang suka pakai Facebook, ngasih tag wajah. Tag wajah, wajahnya kasih nama wajah siapa. Ketika kamu buka aplikasi apapun, ketika wajahnya ini keluar, kamu keluar namanya sendiri. Ya, makanya kalau upload sesuatu berhati-hati, karena wajah kamu bisa bersih. Oke, contoh. Oke. Ya, yang kemarin. Ya. Ini adalah contoh kode rahasia. Ya, kode rahasia ini akan kita gunakan
kesempatan untuk masuk ke istana. Kita masuk ke istana, kamu harus bisa memecahkan kode rahasia ini. Kamu hafalkan kode-kode ini. Nanti saya kasih 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Nanti yang semuanya bisa jawab dan semuanya bisa jawab dapat hadiah. Kemarin di sebelah satu orang yang dapat hadiah. Hah? Tapi harus benar semuanya. Oke? Sudah dihafalkan? Contohnya seperti ini. Ya. Ketika saya menuliskan kode-kode ini, kamu harus bisa menebak apa tulisan yang tertera di kode ini. Sudah siap? Sudah siap. Perhatikan. Sudah, perhatikan. Saya kasih waktu berapa detik? Tadi udah istirahat. Oke, kita lanjutin lagi. Satu dulu. Soal pertama. Apakah tulisannya? Gak usah disebut, kamu tulis di buku kamu. Nomor 1. Ini ada 4 soal. Nomor 1, bacaannya apa ini? Sudah? Belum, Kak. Harusnya cuma 10 detik sih. Sudah? Saya ulangi. Oke. Biar kamu ingat hurufnya. Adit duduk. Kelihatan. Sudah ya? Kamu hafalnya. Soal pertama, soal ini melatih daya ingat. Nah, kalau daya ingatnya muat apa tidak? Nah, ini soal pertama. Ini soal kedua. Soal keduanya apa? Soal ketiga. Soal ketiga. Soal keempat. Iya, Alpukat. Berpatatim. Ya, berpatatim. Sudah? Ketemu modelnya? Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah contoh. Ya, soal kemarin mungkin ada yang kayak gini ya. Nih, ini ditambah ini
dikurangi ini hasilnya ini. Iya benar. Iya. Oke, sudah paham? Oke, sudah paham? Ketik, kalau sudah mengerti kita coba. Hah? Ya, berapa perlunya? Nah, ini soal pertama. Gimana caranya? Garis garis. Kamu gambar. Gambarnya seperti apa? Oh, digambar. Nah, ini soal nomor 1 tulis. Soal kedua nomor 1. Soal kedua nomor 1. Jawabannya apa? Kamu gambar di situ. Itunya juga di ininya digambar. Jawabannya aja. Soalnya nggak usah ditulis. Jawabannya aja. Kamu gambar jawabannya saja. Sudah? Sudah ya. Lebih mudah. Soal nomor 2. Belum, Pak. Sabar, Pak. Iya, sabar, Pak. Soal nomor 2. Hah? Soal nomor 2. Sabar, Pak. Jawabannya apa? Digambar aja. Langsung digambar aja. Soal nomor 2. Gampang ya? Gampang. Sabar, Pak. Bingung? Sabar dong. Nah, soal nomor 3. Kita tunggu 10 detik. Emang iya ada. Soal nomor Weh, sabar, Pak. Tiga. Tadi, Bapak, Mak. hasilnya seperti apa? Sabar, Pak. Sudah? Sabar. Pada. Sudah? Pak, sabar, Pak. Sabar, Pak. Soal nomor 4. Apa tuh? Satu. Ya udah dijawab hasilnya apa? Lingkaran ditambah 0,1 lingkaran dikurangi lingkaran sama dengan hasilnya apa? Lingkaran. Ah, capek. Oke, ini sudah 4 pertanyaan di soal kedua. Sekarang soal ketiga. Soal ketiga, ini soal terakhir ya. Soal terakhir. Kamu perhatikan. Nah, ini yang kita pelajari ya ini sekarang berarti tentang angka biner atau binary language. Nah, ya, angka biner atau binary language. Sistem binary adalah suatu notasi posisional dengan nilai berbasis 2. Jadi angka binary ini dia hanya mengenal 2 angka, yaitu 0 dan 1. Dia nggak kenal angka 2, angka 3, angka 4 nggak ada. Hanya yang dia kenal adalah 0 dan 1. Nah, ini 1 byte jadi adalah satuan besaran kapasitas. Ya, ya. Kalau satuan besaran kilo ini satuan data, itu namanya byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Ya, kan? 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nah, untuk penulisan angka biner ini dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termasuk bilangan biner atau tidak? Iya. Karena dia tidak boleh lebih dari 8 bit. Maksimal 8. 1
Persepsi kebenarannya, takutnya. Boleh sudah. Yang mana? Berarti nggak kerjain sudah. Oke, berarti depan-depanan aja. Nah, sebelahnya aja sebelah. Udah sebelahan, udah lagi sebelahnya juga bisa. Kita koreksi bersama. Ya, betul-betul. Sudah? Baik. Nah, sekarang konsentrasi. Ini berapa? Oke, Jaya Pure. Oke, Jaya Pure itu betul. Soal yang kedua. Salah nggak? Salah nggak? Huruf apa ini? Oh, betul. Komen. Siap? Siapa yang betul? Oke, ada dua orang betul. Nah, ya. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Huruf apa itu? Hah? Ini? Ini? Oh. Sengaja nggak saya kasih huruf O. Jadi kamu kalau ada ini Gorontalo langsung nebak Gorontalo. Ya, siapa yang betul? Gorontalo. Betul? Betul? Asik betul Gorontalo. Oke, dua orang masih bertahan. Pertanyaan ke empat. Apa? Ini apa ini? B, O, Y, O, R, S, A, E. Bogor lain. Gimana nih? Siapa yang betul? Oke, siapa betul? Betul? Benar nih? Ya? Nggak diubah-ubah, langsung saya cek. Itu kan yang harus sebenarnya kan? Oke. Selanjutnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah. Silakan ya. Ya. Ini harus kamu jawab, tapi masih ada salah. Siapa yang bisa jawab dari ini ya? Coba ke depan. Coba gambar depan. Ada tak? Silakan coba digambar depan. Hasilnya seperti apa ya? Ya, di situ di kotaknya. Oke. Sabar. Nah, bener. Oke. Bagaimana jawabannya? Betul kan? Betul. Siapa yang betul? Saya. Ih, banyak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya, siapa yang bisa
menjawab ke depan. Siapa? Siapa? Adit, kita coba Adit. Coba Adit, silakan ke depan. Apa nanti? Ya. Hasilnya seperti apa Adit? Betul salah? Salah. Yang betul adalah siapa yang betul? Oke. Kan garisnya 2 kali. 1, 2. Ketika dibuang 1 ya tetap ada masih ada sisa 1. Iya kan? Iya. Jadi berarti ini. Soal berikutnya. Ayo, siapa yang bisa menjawab ke depan? Ya, siapa yang bisa menjawab ke depannya? Satu, 2. Oke, ya dulu. Iya, betul nggak? Betul. Iya. Betul. Soal terakhir. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, soal terakhir saya bisa menjawab. Coba, dapat. Ayo dapat, silakan. Hasilnya bagaimana? Gak apa-apa. Iya, betul sama? Betul. Sampai saat ini siapa yang sudah betul 4? Ada yang betul 4-4-nya betul? Oke, 1, 4-4-nya betul. Punyanya siapa itu? Punyanya Ilham. Oke, 4-4-nya betul. Punyanya siapa? Hah? 4-4-nya betul. Oke, kita lanjutkan. Soal yang pertanyaan yang ketiga tentang binary language atau bilangan binary. Soal pertama mana ya? Soal pertama ini. Tadi udah dibocorin ya sama Agneta ya. Berapa hasilnya ini? 9. Oke. Kenapa 19? Ini nilainya berapa? Nilainya? 1. Hah? 16. Jadi 9. Oke. Soal nomor 2. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Hah? Hasilnya 0. Ya? Atau salah boleh. Iya, hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena angkanya lebih dari 8. Ya, tidak ada jawabannya. Soal yang ketiga. Hah? Betul. Yang dijawab itu betul. Karena itu salah kok. Yang berikutnya berapa? Aduh, ini anak dulu kalau sudah baca ya.
nilainya? 225. Salah. Ya.